Halo sahabat Premier, perkenalkan saya Dr. Iman Pradana, spesialis telinga hidung tenggorok, bedah kepala dan leher. Saya berkarir menjadi seorang dokter dimulai sejak tahun 2012 sebagai dokter umum, lalu melanjutkan pendidikan spesialis THTKL di FKUI RSCM sejak tahun 2020 dan berpraktik di Rumah Sakit Premier Jatinegara dari tahun 2021 hingga saat ini. Kesehatan THT yang terganggu akan berdampak terhadap kualitas hidup dan kasusnya cukup banyak terjadi di sekitar kita, termasuk di dalam keluarga saya sendiri. Sebagai contoh, ibu saya seorang pekerja yang bekerja menggunakan suara sehingga masalah yang terjadi akan berdampak ke pekerjaan sehari-hari. Dan hal tersebut menjadi salah satu motivasi saya untuk bisa menata laksana dengan baik kasus tersebut. Menjadi dokter spesialis THTKL juga memberikan saya kesempatan bertemu dengan berbagai macam pasien, tanpa memandang jenis kelamin maupun umur, dari bayi baru lahir hingga lansia. Ilmu ini juga berkembang mengikuti perkembangan teknologi dan hingga saat ini tindakan yang dilakukan pun juga semakin minimal invasif. Ilmu THTKL ini sangat luas dan dalam proses pembelajaran menjadi spesialis harus melewati dan menguasai hingga 9 subbagian dari THT yang tentunya dituntut untuk bisa menata laksana keseluruhan kasus tersebut dengan baik, yang bila perlu dapat melakukan rujukan yang sesuai terhadap kasus-kasus yang memerlukan kompetensi subspesialistik. 9 subbagian tersebut meliputi otologi yang menangani penyakit berkaitan dengan telinga, rinologi yang menangani penyakit berkaitan dengan hidung, laringfaring, penyakit yang berkaitan dengan tenggorok dan jalan napas, neurootologi terkait masalah pendengaran dan keseimbangan, alergi imunologi menangani kasus alergi di bidang THT, endoskopi bronkoesofagologi yang berkaitan dengan gangguan menelan hingga benda asing saluran cerna dan napas, plastik rekonstruksi yang berkaitan dengan kasus trauma dan rekonstruksi di bidang THT, onkologi yang menangani tumor atau keganasan di kepala dan leher, dan yang terakhir THT komunitas yang mengutamakan preventif dan promotif di bidang THT seperti screening pendengaran pada bayi baru lahir. Mendapatkan apresiasi yang baik dari kesembuhan atau kepuasan pasien menjadi hal yang berkesan selama menjadi dokter spesialis. Apalagi dipercaya untuk terus menjadi dokter THT bagi pasien yang datang ke saya. Hal tersebut mendorong saya untuk terus memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik, termasuk dalam komunikasi dan edukasi. Diberi kesempatan untuk membuat pasien bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala menjadi hal yang juga mengharukan bagi saya. Saya pernah mendapatkan kasus pasien yang hampir meninggal dunia karena sumbatan jalan napas atas akibat tumor di pita suara, yang akhirnya dilakukan tindakan pembebasan jalan napas emergensi dengan tindakan tracheostomi. Dan alhamdulillah setelah itu pasien dapat bernapas kembali dan memiliki kesempatan berkumpul dengan keluarganya kembali. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat, terutama di bidang THTKL, menjadi tantangan bagi saya sebagai dokter spesialis untuk terus belajar dan terus meningkatkan skill agar dapat memberikan edukasi yang benar kepada masyarakat mengenai kesehatan THT, sekaligus memberikan pelayanan terbaik yang up to date terhadap pasien. Telinga, hidung, dan tenggorok merupakan organ penting untuk menunjang kualitas hidup kita sehari-hari. Organ THT bertanggung jawab dan membantu kita untuk bernapas, menghidup, mendengar, menjaga agar tubuh kita menjadi seimbang, menelan, hingga berbicara. Bayangkan bila di suatu saat terbangun di pagi hari dan kita tidak bisa mendengar suara di sekitar seperti biasa. Lalu saat ingin mencoba mengutarakan sesuatu, kita tidak mampu berbicara. Atau saat menikmati makanan yang paling disukai, tiba-tiba tidak bisa mencium dan merasakan aroma dan rasa yang enak seperti biasa. Terlepas dari itu, seperti saat akan tidur, pasangan kita mendengkur dengan keras sehingga tidak mampu tidur dengan tenang. Keluhan THT merupakan kasus yang sering ditemukan sehari-hari, tetapi sayangnya kadang masih disepelekan. Sehingga tidak sedikit yang datang berobat dengan keluhan yang sudah berlangsung lama dan sudah menimbulkan komplikasi. Padahal kasus-kasus kelainan di THT umumnya dapat dicegah. Bahkan bisa dicegah sejak bayi baru lahir dengan melakukan screening pendengaran saat lahir agar dapat mengatasi gangguan pendengaran sedini mungkin agar tidak menimbulkan gangguan berbicara atau berbahasa pada anak di kemudian hari. Sehingga saya berharap masyarakat akan lebih aware terhadap pentingnya kesehatan THT, kepala dan leher, tentunya dengan menjalankan kebiasaan yang baik seperti menghindari kebiasaan mengorek telinga, menggunakan audio gadget sesuai ketentuan yang aman yaitu Rule
60-60, menjaga kesehatan hidung dengan rutin mencuci hidung dengan larutan isotonik seperti NaCl 0,9%, menjaga kebiasaan baik untuk tenggorok dan pita suara seperti menjaga pola makan dan minum yang sehat, menghindari iritan seperti rokok, termasuk menghindari makan atau minum yang terburu-buru, karena sering didapatkan banyak kasus benda asing yang tersangkut seperti duri ikan di saluran cerna, bahkan saluran napas. Segera berobat bila ada keluhan dan kontrol rutin untuk menjaga kesehatan THT minimal 6 bulan sekali. Salam sehat!